face therefore a moral crisis in peace. It cannot be met by repressive police action. Salam keadilan. Halo teman-teman semua, udah lama nih kita nggak berjumpa. Kembali lagi ke channel YouTube LBH Masyarakat Kaltim bersama saya Raffi Mertawijaya dan juga Ketua LBH Masyarakat Kaltim Abang Fajianur. Silakan Bang, disapa Bang. Halo Sobat Keadilan, gimana kabar kalian? Iya, harusnya nih saya juga tanyakan kabar Abang nih. Gimana sih Bang kabar Abang? Alhamdulillah sehat, saya bergemuk, fokus ngurus rumah tangga dan ngurus LBH. Nah, Mas Raffi sendiri gimana? kalau saya alhamdulillah baik. Oh iya. Kemudian tadi Abang menyinggung LBH, kita tanya lagi kabarnya LBH Bang. Kesannya LBH ini menghilang lama banget di YouTube nih Bang. Ya. Apa sih kabarnya LBH belakangan ini Bang? Ya, kita menghilang ya wajar sih dibilang menghilang karena YouTube ini nggak terurus ya. Karena tahun ini kita fokus memang ngurusi perkara. Karena tahun ini kita kreasi ulang Mas Raffi. Itu sekitar bulan-bulan Agustus. Nah, jadi memang teman-teman saya minta memang dari akhir tahun kemarin kami rapat itu kita fokus tahun ini betul-betul perkara yang kita urus ya. Sampai hari ini perkara yang sudah ditangani itu pidana sekitar 30 lebih. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Jadi fokusnya LBH dari awal tahun sampai sekarang dan menuju Agustus nanti adalah fokus akreditasi ulang. Akreditasi ulang. Maka dari itu teman-teman mungkin banyak kesibukan dari abang-abang dan teman-teman. Mas Raffi sendiri gimana? Kesibukannya? Kalau saya kemarin teman-teman sempat sibuk skripsi ya kan. Ya tapi alhamdulillah udah lumayan selesai ya? Lumayan selesai lah urusan. Nggak banyak-banyak lagi lah. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya doanya dan supportnya Bang. Bang Fadi ini salah satu yang support saya lah dalam skripsi. Nah, lanjut nih Bang, terkait dengan penanganan perkara di LBH. Kan kalau pidana tadi udah 30 perkara yang menangani, terus bagaimana dengan perdata Bang? Kalau perdata gimana Bang? Ya, kita perdata belum ada masuk sih ya. Cuman ada beberapa yang konsul, kemungkinan nanti ada yang didampingi perdata ini. Nah, jadi kita tahun ini Mas Raffi itu bekerja sama dengan 2 pengadilan. Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dan kedua Pengadilan Negeri Kutai Barat. Jadi kami di pos bankumnya, pos bantuan hukum. Jadi itu untuk orang-orang yang konsultasi atau orang-orang yang minta buatkan draft gugatan permohonan misalnya, ya silakan datang ke situ. Kami kerjasama. Ya ini tahun kedua sih di Tenggarong dari tahun kemarin. Kalau di Kutai Barat baru tahun ini itu kami bikinkan cabang. Nah, di sana Kutai Barat. Nah, pertanyaannya nih Bang, kan tadi udah disinggung tentang perdata belum ada dan banyak yang konsul segala macam. Teman-teman juga banyak nih Bang yang konsul dan tanya-tanya soal perdata di Instagram LBH Masyarakat Kaltim. Gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman nih, yang saya rangkum itu banyak yang nanya soal gugatan balik nama. Sertifikat? Ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih Bang apa sih itu, dan banyak teman-teman dan saya sendiri juga kurang paham dan kurang sering menemukan kasus seperti itu Bang. Silakan Bang. Jadi ini gugatan balik nama sertifikat ini ya, saya ceritakan dulu ya. Kita itu banyak mendampingi di Kutai Kartanegara, Tenggarong, daerah-daerah warga trans. Biasanya ketika jual beli tidak langsung dibalik nama. Dia kira-kira 10 tahun apa segala macam baru dibalik nama. Kami temukan ya di lapangan. Kemarin ada sekitar tahun kemarin Polda 2-3 kalau nggak salah. Nah, tahun ini rencana masa Raffi itu 4 untuk wilayah Kukar sendiri. Nah, dasarnya itu kalau di pengadilan itu ini sifatnya administrasi ya sifatnya, karena BPN nggak mau nerima kalau tanpa putusan pengadilan. Jadi kita pemilik sertifikat yang beli atas nama orang lain, BPN pasti meminta ke pengadilan dulu, minta putusan pengadilan. Nah, itu masuknya bentuknya gugatan. Nah, dasarnya itu ya Mahkamah Agung itu pernah membuat buku pedoman tentang administrasi pengadilan, gitu loh, pedoman permohonan administrasi pengadilan tentang permohonan suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Nah, itu wajib dalam bentuk gugatan. Itu Mas Raffi. Kalau saya tidak salah ya dasar hukumnya itu. Nanti mungkin ada teksnya di bawahnya dijelasin. Nah, ya sidangnya seperti biasa. Ada penggugat, ada tergugat. Turut tergugatnya sudah pasti BPN. Karena dia yang anukan dari wakil pemerintah. Jadi dia tunduk pada putusan nantinya. Nah, kebanyakan sih per step tanpa dihadiri ya, karena penjual dulunya itu setelah menjual itu hilang langsung, entah dia pindah atau meninggal atau gimana. Nah, jadi gugatan itu memang tanpa ada lawan, cuma yang per step. Kalaupun ada lawan,
Nah, di situ dilihat nanti apakah benar jual belinya dulu dibuat atau ada pemalsuan tanda tangan. Nah, untuk bukti sendiri warga trans sih kami dampingi kemarin itu ada yang bentuknya akta jual beli, ada yang kwitansi, ada juga yang dia semacam ganti rugi lahan, tapi diketahui pihak desa. Ada beberapa kemarin ke masyarakat. Berarti itu ya teman-teman ya proses tentang balik nama sertifikat. Iya. Jadi nggak bisa tuh kita langsung ke BPN gitu bang ya, harus ada putusan pengadilan. Ya, BPN nggak mau menerima. Ya itu yang kami temui sih, beberapa orang yang konsul datang ke kami, itu dia saya tanya kenapa nggak langsung balik nama aja. Ya saya kan menanyakan ya siapa tahu bisa, saya bilang kan. Dia bilang kok nggak bisa pak, harus dulu BPN kasih ini kertas. Ya memang secara administrasi harus gugat ke pengadilan, masukkan gugatan bentuknya. Gitu Harus ya? putusan pengadilan serati. Begitupun juga dengan ya semacam perubahan identitas gitu. Semacam itu harus ada putusan pengadilan baru mau ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Oh gitu, berarti terkait itu ya sudah paham lah ya abang yang sudah menangani kasus-kasus seperti itu. Iya. Dan juga tadi teman-teman juga bisa lihat dan dengar bagaimana Bang Fadi menjelaskan prosesnya di pengadilan, bagaimana pemeriksaannya, apa-apa saja yang diperiksa. Terus ada nggak sih bang contoh-contoh kasus yang kurang lebih dekat nih dengan hal yang kita bahas nih tentang gugat balik nama sertifikat? Contoh kasus Ya. banyak yang kami kemarin Tenggarong. Saya tidak bisa sebutkan, cuma ya pasti tanah, pasti tanah ya, bentuknya tanah, sertifikat soalnya kan. Nah yang ada juga waktu itu bukan kendala sih ya, tantangan ya, sertifikatnya itu hilang, terbakar. Nah tapi dia pernah membeli, cuma saya ini nggak jadi masalah didampingi waktu itu dia. Coba jadi itu jadi tantangan tersendiri gimana cara membuktikannya kan, karena belum balik nama tapi sertifikatnya sudah terbakar, tapi dia pembeli katanya. Gitu. Terus bang, buat teman-teman nih yang mungkin ada keluarga atau kerabat yang memiliki juga permasalahan gugatan balik nama yang sama, itu bisa kemana sih bang menghubunginya bang dari LBH sendiri? Bisa menghubungi kantor kita di Samarinda, LBH di Jalan DI Panjaitan, kantor baru ya pastinya, bukan di Kadroneng lagi. Juga bisa kontak person langsung ke saya, ke teman-teman lawyer yang lain di LBH Masyarakat Kaltim, atau mungkin datang sendiri ke Pengadilan Negeri Tenggarong untuk wilayah Kukar ya. Untuk wilayah Kubar, datang aja ke Pengadilan Negeri Kubar, Kutai Barat gitu. Untuk sosial medianya bisa dicek di Instagram kali ini. Instagram bisa. Nanti ada kok di channel ini ada. Kasih tahu. Jadi banyak ya teman-teman bertanya ya, DM ya bentuknya. Iya, bentuknya tuh DM bang. Nanti dirangkum. Gitu. Kalau nanti bisa lah kita buatkan sesi tanya jawab lagi. Iya. Nah terkait dengan gugatan balik nama itu tuh sama kah bang dengan gugatan sederhana? Beda. Kalau gugatan sederhana itu bicara nominal sekian-sekian dan dia hanya bentuknya perbuatan melawan hukum sama uang prestasi. Kalau mengenai tanah dia nggak bisa Mas Rafi. Nah, terus mengenai gugatan balik nama tadi, kalau misalnya orang yang meninggal nih, ya kalau ada ahli warisnya tanpa gugatan pastinya langsung aja tinggal tanda tangan ahli waris segala macam, bisa ke notaris langsung. Nah, tapi kalau memang orang yang meninggal tidak diketahui alamatnya atau pindah, ya gugatan balik nama wajib supaya putusannya bisa ditindaklanjuti BPN. Terkait dengan yang gugatan sederhana mungkin kita bisa bahas di video nanti kita bahas lagi biar teman-teman juga tahu. Boleh nanti. Terus buat teman-teman juga yang punya pertanyaan terkait dengan hukum dan segala pertanyaan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang dekat dengan kita, bisa langsung ditanyakan ke DM Instagram LBH Masyarakat Kaltim juga biar kita kumpulkan, kita bikin video, kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, siap. Oke nih bang, kan tadi abang bilang di awal abang nih fokus ke akreditasi LBH. Ya. Apa sih bang harapan abang nih terhadap fokus-fokusnya teman-teman nih? Ya. Apa sih yang mau diraih? Harapan bersama sih LBH ini terus terakreditasi agar bisa membantu masyarakat yang mencari keadilan. Gitu ya. Kita nggak muluk-muluk kok, nggak menargetkan akreditasi harus A, B, tetap C pun sudah alhamdulillah. Gitu ya. Kalau B alhamdulillah juga. Ya kan? Tapi kami artinya nyantai aja, nggak punya target harus A, B. Kami tetap C mempertahankan juga sudah lumayan. Nah, tidak banyak LBH terakreditasi di Kaltim ini. Hanya ada kalau nggak 17 18 OBH aja, termasuk juga kami.
Oh gitu, jadi nggak banyak lah ya. Nggak banyak. Dan itu susah lah, jadi untuk Susah. mempertahankan aja memang Ya. banyak lah yang harus diluangkan. Ya banyak. Makanya teman-teman saya minta di LBH ini fokuskan untuk ngurus-ngurus berkas perkara aja. Oh. Kalau ini. Jadi makanya YouTube ini agak sedikit nggak Mas Ropi nggak terurus. Oke. Nah, tapi ini bisa hari ini saya bisa sempatkan waktu karena sudah agak nyampe target, sudah mulai terlihat. Oke. Ya, karena sudah 30 perkara lebih. Saya targetkan setahun tuh 30 lebih. Oke. Syukur-syukur 50, tapi kalau 30 alhamdulillah sudah. Jadi target sudah ada, Ya. terus nanti untuk bahan-bahan video bisa juga teman-teman tanya di Ya. Instagram. Ya. Jadi bisa lah Bang kita lebih sering lagi menyapa teman-teman di YouTube ya Bang ya. Siap, saya Oke. siap menyediakan waktu. Oke, semoga sukses juga buat Bang Fadli dan Amin. masyarakat Kaltim Amin, juga. amin, amin. Biar bisa akreditasi ulang. Amin. Kemudian kita juga kembali lagi aktif di YouTube Ya. menyapa teman-teman semua. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan sama teman-teman Bang? Cukup tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Pandemi ini tidak hilang. Pandemi ini ada teman-teman. Jaga kesehatan, itu pesan saya. Oke, jadi pesan dari Ketua Bidang Masyarakat Kaltim adalah jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube LBH Masyarakat Kaltim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, kita closing dulu ya. 2, 3. Salam keadilan.